Mobil dengan sasis Flyer Frame memang baru populer di Indonesia sejak tahun 2010-an. Semenjak kemunculan Fortuner maupun Pajero, SUV dengan jenis sasis tangga atau radial frame ini makin banyak digemari di Indonesia. Dan sebenarnya bukan hanya dua merek itu aja yang bersaing, namun ada satu mobil dengan sasis tangga atau radial frame yang bisa dibilang menjadi inisiator sebelum akhirnya mobil dengan sasis radial frame itu sukses di Indonesia. Dan mobilnya sekarang sudah bersama gue buat gue ceritain kepada kalian semua apa yang ditawarkan oleh Ford Everest yang merupakan mobil sasis radial frame pertama kali di Indonesia bersama gue Raka. Dan sekarang kita bahas Ford Everest. Let's go. Oke, teman-teman, ini dia Ford Everest yang sampai sekarang, sampai detik ini pun terlihat bahwa mobil ini masih seperti mencirikan sebagai SUV yang memang diperuntukkan sebagai SUV yang digunakan untuk aktivitas outdoor, teman-teman. Karena dia memiliki siluet bodi yang panjang, mengotak, yang kental sekali dengan aura maconya atau aura berwibawanya. Oke, tapi ngomong-ngomong kita bahas sedikit mengenai Ford Everest ini, di mana untuk SUV rear frame dia merupakan salah satu pionir ya teman-teman ya, yang keluar generasi pertamanya itu di tahun 2003. Yes, jadi 2003 Ford sudah menjual Ford Everest ini di Indonesia, dan di generasi pertamanya juga cukup sukses sehingga Ford meneruskan generasi keduanya di tahun 2007. Yes, generasi keduanya itu terlihat biasa aja, dimana untuk tampilannya nggak banyak ubahan, masih menggunakan bahasa desain mengotak-mengotak, namun dipermanis dengan tampilan yang lebih sedikit modern teman-teman, kayak dibentuk lampunya, dibentuk grillnya. Tapi overall untuk sasis atau untuk keseluruhan bodi, generasi pertama dan generasi kedua itu masih mirip-mirip teman-teman. Dan mobil ini adalah tahun 2008 yang berarti masuk dalam generasi kedua dari Ford Everest. Dan di Indonesia sendiri, mobil ini dipasarkan oleh Ford Indonesia hanya dengan satu pilihan mesin, yaitu mesin 2500 cc dengan TDCi yang mesin dieselnya terkenal cukup halus teman-teman. Jadi untuk bersaing dengan mesin diesel modern seperti kepunyaan Fortuner sekarang ataupun Pajero Sport, rasanya mobil ini masih sangat oke sekali. Dan untuk bagian depannya, eksteriornya seperti ini, dimana sederhana sekali, lampunya semuanya masih kuning atau memakai bohlam pijar, di bawahnya ada fog lamp, di tengahnya grill dilapis dengan warna chrome seperti ini. Dan untuk mesinnya teman-teman, untuk pasar Indonesia, Ford Everest itu dihadirkan dengan satu pilihan mesin aja. Sayangnya ya, hanya membawa satu pilihan mesin, namun yang cukup oke karena mesinnya berisi 2500 cc diesel yang rasanya ini masih sangat oke seperti diesel common rail. Memang sudah common rail ya teman-teman ya. Coba anak Everest di sini tulis di kolom komentar, bener nggak sih mesin Ford Everest ini udah rail? Dan mesin ini dari riset yang gue baca bisa menghasilkan tenaga 142 PS atau sekitar 140 horsepower dan torsi di 330 Nm. Dan karena ini mesin diesel, jadi sentakan atau power torsinya itu sangat biasa teman-teman. Dan masih sekali jika disandingkan dengan SUV modern saat ini. Oke, itu aja di bagian luarnya atau di bagian eksterior depan. Kita sekarang ke samping, ke belakang sebelum akhirnya gue ceritain bagian interior dalamnya. Let's go kita ini. Oke, di bagian samping dari Ford Everest, yes, kalian bisa lihat teman-teman, di mana mobil ini memiliki panjang yang sangat panjang memang teman-teman. Karena dari data yang gue baca, panjang keseluruhan dari mobil ini sekitar 5009 mm, yang berarti 5 meter, di mana untuk ukuran panjang sebuah medium SUV ini termasuk yang kepanjangan teman-teman. Karena biasanya di angka 4800 atau di angka 4900. Yes, tapi nggak apa-apa karena memang mobil ini masih sangat terlihat gagah. Dan
panjang dari mobil ini membuat ruang kabin dari Ford Everest ini juga paling lega di antara rival-rivalnya. Tapi sebelumnya kita bahas dulu apa saja yang disajikan di samping sini. Di mana untuk velgnya sangat otentik sekali, mencirikan sebagai Ford Everest ya teman-teman ya. Desainnya nggak banyak diubah oleh Ford, masih menggunakan velg ukuran 16 inci yang dibalut ban cukup tebal ini. Dan kebetulan mobilnya sudah diganti bannya menggunakan ban Michelin yang ukurannya 245, aspek rasio 70. Dan dipadukan dengan fender yang sangat besar seperti ini, masih sangat cocok sekali. Bahkan kalau kalian pengen modifikasi, ganti velg ukuran 18 atau 19 inci, masih sangat muat sekali fendernya teman-teman, karena besar sekali. Over fender di depan yang besar-besar, di bawah ada footstep yang mencirikan sebagai mobil kekar atau mobil tinggi. Ukuran velg dan bannya. Dan yang keren lagi, di belakang sini adalah Ford memberikan kaca jendela yang besar juga nih kelihatannya. Untuk masalah suspensi, di depan suspensinya menggunakan suspensi independen, di belakang menggunakan suspensi spring lift atau per daun yang seperti digunakan oleh mobil-mobil leather frame kebanyakan. Tapi karena rasanya tadi gue cobain sedikit, masih sangat dewasa sekali bantingannya, malah cenderung ke bantingan yang agak comfort teman-teman. Oke, sekarang kita lihat belakang yuk, sebelum akhirnya kita jelasin bagian interior dalamnya. Let's go. Tampilan belakang dari Ford Everest, di mana ini merupakan tampilan belakang yang masih gagah sekali, masih senada dengan tampilan samping dan tampilan depannya. Karena elemen kotak-kotaknya itu masih dipertahankan untuk bagian kaca, untuk bagian penutup dari plat nomornya, lalu di bagian bawah juga terlihat masih sangat mengotak-ngotak. Dan yang membuat mobil ini makin kekar adalah penggunaan ban serep yang sengaja ditaruh di belakang sini teman-teman, digamblok seperti ini. Dan kalau kalian suka dengan sesuatu, bisa menambahkan cover yang dimana mungkin pemilik sebelumnya nih teman-teman adalah pengguna motor Harley Davidson. Jadi dia menambahkan cover penutup ban serep ini dengan logo Harley Davidson. Dan makin tambah serem aja nih mobil ya, warna hitam ditambah cover seperti ini. Oke, untuk bagian belakang sini juga Ford memberikan beberapa fitur, seperti untuk kaca belakangnya sudah lengkap dengan defogger kaca belakang, ada wiper, di atas juga ada high mount stop lamp yang sudah LED. Namun untuk lampunya, dia stop lamp, lampu mundur dan lampu sennya masih halogen semuanya teman-teman. Oke, dan itu aja di bagian atas teman-teman. Dan ternyata di bagian atas ini yang digunakan sebagai housing lampu stop lamp, lampu sen, tidak diberikan lampu mundur teman-teman. Kalau kalian bertanya di mana lampu mundurnya, lampu mundurnya ada di bagian bawah dan ditemani oleh dua buah reflektor atau mata kucing. Yes, jadi sangat proper ya teman-teman ya. Di belakang sini juga ada beberapa titik sensor parkir. Namun sayangnya karena audionya masih single din seperti itu, Ford belum memberikan kamera mundur teman-teman. Tapi it's okay, bisa kalian tambahkan aja. Lalu kalau kita buka bagian bagasinya, dia bukannya kering begini. Yes. Dan ini dia tampilan bagasi dari Ford Everest, di mana mobil ini sudah dilakukan beberapa modifikasi ya teman-teman oleh pemilik sebelumnya, yaitu menambahkan satu buah subwoofer dan ada juga nih powernya yang membuat ruang bagasinya semakin sempit. Namun kalau bisa gue ceritain, kalau nggak ada ini semua ya teman-teman ya, ruang bagasinya terlihat cukuplah untuk membawa beberapa tas ransel kalian nih. Tapi untuk membawa koper-koper kalian, rasanya kalau kursi baris ketiga ini tegak, kurang bisa mengakomodir. Namun kalau kalian mau lipat kursi ini, dia baru bertambah kapasitas bagasinya. Dan yang gue suka dari mobil ini adalah ada satu buah pijakan kaki nih teman-teman. Jadi sangat mudah sekali untuk kalian membawa barang berat ke dalam bagasi dari Ford Everest ini. Dia di sini juga ada buat bukaan pintu, ada satu buah jaring.
Nah, waktunya sekarang gue ceritain bagian interior dari Ford Everest ini. Let's go, kita mulai. Ini dia baris ketiga dari Ford Everest, dimana seperti yang udah gue bilang tadi di samping, bahwa mobil ini memiliki panjang yang sangat panjang teman-teman, 5009 mm, yang berarti 5 meter panjang dari mobil ini, yang membuat ruangan di dalam kabin Ford Everest ini terlihat cukup lega, dan memang cukup lega teman-teman. Kita naikkan ya bangku baris keduanya. Dan kalian bisa lihat untuk baris ketiga ini sangatlah proper, diisi oleh 2 orang dewasa. Yes, walaupun kursinya terlihat lebih kecil dan memang konfigurasinya ini konfigurasi kursi yang melevel gitu ya teman-teman ya, dimana untuk bagian belakang ini paling tinggi sehingga kalian bisa luasa melihat kaca depannya. Yes, dan di belakang sini untuk urusan legroom masih sangat melimpah sekali. Dan untuk headroom, sayangnya nih, untuk gue yang memiliki tinggi 185 cm, rasanya headroomnya walaupun masih cukup ya, tapi agak sempit nih. Kalau ada bujakan gitu, otomatis kepala kalian akan kejeduk begitu. Tapi is okay kalau kalian tidak setinggi gue. Mungkin anak-anak di belakang sini masih sangat lega sekali dan masih sangat nyaman. Untuk perjalanan jauh pun masih nyaman, karena Ford juga memberikan AC di baris ketiga ini. Blower AC nya teman-teman, ada 2 buah. Selain itu di belakang sini nggak ada apa-apa lagi, hanya ada 2 buah cup holder. Dan untuk fitur keamanannya ada juga seat belt 3 titik untuk kedua penumpangnya. Oke, sekarang kita ke depan, lalu lanjut ke bagian kokpitnya. Let's go. Oke, ini dia ruangan baris kedua dari Ford Everest, di mana mobil ini masih memberikan kapasitas ruang penumpang baris kedua yang cukup lega, bahkan lega sekali teman-teman, karena di depan adalah posisi mengemudi ideal gue dengan tinggi 185 cm dan bisa kalian lihat 10 jari bahkan untuk ruang legroomnya. Dan untuk kursi ini sendiri dia nggak bisa maju mundur ya teman-teman ya, hanya bisa di reclining, one touch tumble metodenya. Di bagian kanan saja, dan di bagian kiri tadi gue coba nggak bisa. Jadi untuk akses masuk penumpangnya hanya di bagian kanan sini aja. Dan mobil ini juga oleh pemilik sebelumnya sudah dilakukan modifikasi sedikit, dimana joknya nih sudah dikasih kulit sintetis yang warnanya hitam. Dan untuk impresi joknya ini sangatlah empuk nih. Entah jok ini dimodifikasi oleh pemilik sebelumnya atau tidak, namun impresi dari busa joknya ini sangatlah empuk. Jadi sangat nyaman sekali duduk di baris kedua, baris ketiga ataupun menyetir Ford Everest ini. Oke, kita ke atas sekarang. Di atas ada 1 buah knob putar untuk membesar dan mengecilkan blower AC, 2 buah lampu baca, dan ada 2 buah blower AC di bagian baris keduanya. Dan Ford Everest ini juga ditambahkan fitur entertainment, yaitu sebuah layar yang terletak di tengah ini yang terlihat cukup besar dan juga bisa memutar CD teman-teman di sini. Namun gue nggak tahu pasti apakah Ford Everest tipe tertinggi seperti ini sudah diberikan layar entertainment di tengah sini atau tidak. Coba yang udah pernah pakai mobil ini silahkan coret-coret di kolom komentar di bawah. Oke, itu aja di bagian tengah sini. Dan untuk kursinya nih teman-teman ya, masih sama tingginya seperti di baris paling belakang atau baris ketiga. Jadi jendela ini terlihat sangatlah turun dan sangat mudah nih untuk kalian mungkin sedang berpergian keluar kota melihat pemandangan-pemandangan indah di dalam Ford Everest ini. Oke, sekarang gue lanjut ke bagian depan buat gue ceritain ada apa aja sih di bagian depan dari Ford Everest ini. Let's go, kita intip. Dan ini dia teman-teman,
baris kokpit atau ruang pengemudi dari Ford Everest. Yes, terlihat sekali auranya yang sudah cukup old school atau klasik, dimana untuk bentuk layout dashboardnya ini ketahuan bahwa mobil ini sudah cukup berumur teman-teman, karena semuanya masih sederhana sekali. Dia instrumen clusternya masih analog semua, di bagian tengah sini head unitnya masih single din, dan bentuk tuas-tuas atau bentuk kisi-kisi AC-nya juga terlihat masih sangatlah old school. Jadi memang mobil ini adalah mobil fungsi yang tidak mementingkan nilai estetika teman-teman. Tapi untuk fungsinya sendiri ini cukup lengkap. Sekarang gue ceritain dulu kuncinya. Kuncinya seperti kunci lemari ya teman-teman ya, kecil seperti kunci motor. Kita hidupkan mesinnya teman-teman. Oke. Wah, suara getaran mesin dieselnya itu ya memang cukup terasa kalau idle seperti ini di dalam kabinnya. Namun ini tidak segetar mesin-mesin diesel yang lebih klasik teman-teman. Jadi masih sangat oke banget, masih cukup nyaman. Oke, sekarang kita bahas untuk posisi duduknya. Dimana untuk Everest ini dia sudah dilengkapi dengan pengaturan setir yang bisa naik turun atau tilt, tapi sayangnya belum bisa teleskopik. Yes. Namanya juga mobil tahun 2008, is oke banget. Dan untuk setir ini juga masih sangat sederhana, nggak ada tombol-tombol apapun. Dan untuk tuas-tuasnya dia seperti mobil-mobil Jepang kebanyakan. Di kanan untuk lampu sein dan pengaturan lampu utama hingga lampu fog lamp. Di kiri untuk mengatur tuas wiper yang juga sudah intermittent ya teman-teman. Wiper depan dan wiper belakangnya belum sayangnya. Oke, untuk instrumen cluster RPM ada di pinggir kiri, dimana untuk putaran maksimumnya di angka 5000 rpm. Di tengah ada speedometer dan di kanan ada informasi mengenai indikator gigi atau persneling, ada suhu, dan juga ada informasi mengenai bahan bakar. Kita bahas untuk door trimnya, dimana untuk bagian kacanya dia sudah auto down namun belum auto up, dan yang ada fitur autonya hanya untuk bagian drivernya aja, karena untuk bagian penumpangnya semuanya belum menggunakan metode auto. Kita ke bagian tengah, ini merupakan fitur entertainment yang diberikan oleh Ford untuk tahun 2008, dimana mungkin tahun segitu terlihat cukup canggih karena dia bisa memutar CD bahkan memutar MP3 teman-teman. Namun untuk mobil zaman sekarang sayangnya ini ya old school banget lah, karena belum bisa disambungkan melalui menu konektivitas. Lalu kita ke bawah, pengaturan AC-nya masih tuas putar biasa, tapi lengkap. Untuk pengaturan suhunya ada di kiri, di tengah pengaturan blower AC, dan di lingkaran paling kanan adalah pengaturan untuk arah semburan dari AC-nya. Dan di bawahnya juga terdapat tuas untuk menutup dan membuka ventilasi udaranya. Nah, ngomong-ngomong, kalau kalian bertanya di mana letak handbrake-nya, yang unik Everest di sini handbrake-nya masih menggunakan handbrake model tarik nih, yang terletak di bagian bawah seperti ini. Yes. Kalau dilihat sekilas ini merupakan handbrake yang digunakan oleh mobil-mobil niaga. Dan konfigurasi handbrake seperti ini mengingatkan kita kepada mobil-mobil truk ya teman-teman ya. Tapi is oke, karena ya cukup maco lah seperti mobil ini. Lalu kalau kita berbicara mengenai persneling, transmisinya adalah transmisi otomatis 5 percepatan teman-teman. Oke, sekarang kita bahas mengenai tempat penyimpanan atau kompartemen penyimpanan. Di depan ada 3 buah tempat penyimpanan terbuka, yang dimana 2-nya ini bisa dikhususkan sebagai cup holder kalian. Ada 2 buah tempat penyimpanan terbuka juga yang berfungsi untuk menaruh koin mungkin ya. Lalu di lacinya teman-teman, ini terdapat 2 layer juga lacinya, layer atas dan layer paling bawah yang terlihat cukup besar juga. Ada glove box, bahkan ada 1 meja seperti ini, unik sekali. Ada glove box juga. Yes, jadi mobil ini sangatlah praktis karena ditemani dengan banyak sekali tempat penyimpanan. Dan memang kalau kalian pengen berpergian jauh membawa bekal makanan yang banyak, rasanya Ford Everest ini masih sangat cukup sekali untuk membawa bekal makanan kalian. Oke, itu aja sepertinya
yang gue bisa ceritain di bagian interior dalam dari Ford Everest. Dimana untuk mobil ini, fitur keselamatannya juga kalau mau disinggung dikit sudah cukup lengkap karena dia di tahun 2008 sudah diberikan fitur SRS airbag di bagian depannya. Jadi harusnya aman banget memakai Ford Everest untuk kalian yang suka berpetualang. Oke, sekarang kita lanjut ke depan buat gue ceritain berapa harga atau uang yang harus kalian siapkan untuk membawa Ford Everest ini dengan kilometer 160 ribuan. Let's go kita. Yes, teman-teman, sekian pembahasan kita mengenai Ford Everest tipe XLT lansiran tahun 2008 dan merupakan Ford Everest yang paling sukses generasi kedua ini dengan segudang fitur-fitur yang unggulan dan pastinya dengan tampilan bodi yang masih sangat kekar dan gagah sekali untuk kalian pakai walaupun di tahun 2021 ini. Yes, menurut gue mobil ini untuk kalian yang suka berpetualang, melakukan outdoor, cocok sekali karena mesinnya bandel, solarnya irit, dan pastinya bertenaga. Oke, sekarang lanjut ke masalah harga. Mobil ini tahun 2008 dengan kilometer 160.000 kita jual di angka 125 juta rupiah dan boleh banget kalian nego. Dan untuk kalian yang tertarik, silahkan buka website kita untuk informasi lebih lanjut di www.belanjamobil.net. Dan terima kasih banyak untuk kalian semua yang udah nonton video ini sampai habis. Jangan lupa kalau suka di like, di komen, di share, dan di subscribe channel Belanja Mobil. Follow juga Instagram kita di @belanja.mobil. Oke, gue Raka pamit. Sampai jumpa di video kita selanjutnya. Assalamualaikum.